tiga sumber dosa bagi seorang hamba. Sama-sama kita ketahui, diri seseorang hamba tidak akan pernah luput dari kesalahan, dari dosa, dari bermacam-macam kemaksiatan dalam hidup dan kehidupan ini. Namun ada beberapa sumber-sumber dosa yang terlalu cepat bagi manusia ketika mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjadikan diri mereka terjerumus ke dalam lembah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tiga sumber dosa yang hal ini sering terjadi kepada seseorang hamba? Yang pertama yaitu adalah kesombongan. Inilah sebuah peristiwa besar yang terjadi kepada iblis laknatullah. Kapan iblis laknatullah ini mempunyai sifat sombong? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada seluruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, namun ketika itu iblis mengatakan tidak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika apabila telah berkata Allah kepada seluruh malaikat, perintah bagi mereka untuk sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Mereka itu, para iblis itu adalah kafir yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara kita tentang masalah sombong. Sombong ini adalah sebuah sifat yang luar biasa dampak buruknya terhadap seseorang hamba. Mungkin mereka sombong karena kekayaan, mungkin karena mereka sombong karena kecantikan, mungkin mereka sombong karena ketampanan, mungkin kesombongan itu datang karena pangkat dan jabatan yang telah mereka peroleh. Namun bagi orang yang sombong, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman yang begitu hebat kepada mereka. Pertama, sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang sombong dalam dirinya, walaupun itu hanya sebesar biji sawi, walaupun itu hanya sebesar biji bayam. Sumber dosa yang kedua, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, yaitu adalah ketamakan. Tamak adalah sebuah sifat yang tidak baik. Sifat tamak adalah sebuah sifat yang tidak dibolehkan menurut ajaran agama Islam. Ini semua telah terjadi pada sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu sebuah proses yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam sehingga dia diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam surga. Apa yang terjadi ketika itu, sidang jemaah Jumat rahimakumullah? Ketika Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya Siti Hawa berada di dalam sorga, lalu ketika itu ada sebuah batang pohon yang mana pohon tersebut dilarang oleh Allah untuk mendekatinya, yang disebut dengan buah khuldi. Namun apa yang terjadi? Ketika itu Siti Hawa memohon kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mengambil buah tersebut. Oleh karena itu, karena dia membangkang, karena dia tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam surga. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sumber dosa yang ketiga yaitu adalah hasad. Hasad ini adalah sebuah peristiwa besar yang terjadi kepada anak Nabi Adam alaihissalam yang disebut dengan Qabil dan Habil. Sifat hasad tersebut ada pada diri si Qabil, sehingga Qabil tidak bisa menerima, mulai dari dia akan dinikahkan dengan Layudha sampai kepada kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya timbul sebuah pemikiran yang luar biasa, pemikiran yang dibarengi dengan godaan iblis, dengan godaan iblis, sehingga Qabil berniat dan juga melakukan hal tersebut, membunuh adik kandungnya sendiri yang bernama si Habil. Jauhilah olehmu, kata Rasulullah, sifat hasad, karena bagi orang-orang yang mempunyai sifat hasad tersebut, seluruh amal kebaikannya, seluruh pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan akan habis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ibarat api memakan kayu bakar. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Inilah 3 poin yang mana bisa mendatangkan sumber dosa bagi seseorang hamba dalam hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, tugas kita semua haruslah kita jauhi
sifat tersebut. Yang pertama, jauhi dari diri kita, yaitu sifat sombong, karena kesombongan itu tidak baik dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, jauhi dari diri kita adalah sifat tamak, karena sifat tamak tidak akan membuahkan hasil yang baik bagi kita. Yang ketiga, jauhi sifat hasad, karena sifat hasad tidak akan pernah baik dalam hidup dan kehidupan kita, dan akan mendatangkan kemudorotan bagi kita semua.